di sini dari karakteristik, metodologi sampai lain-lain. Nah, di punya aku ini pertama latar belakang melihat kenapa perlu RHL, kemudian maksud dan tujuan, sasaran, nah kemudian masuk ke bab 2, letak dan luas. Kita kasih tahu dulu bentuk das juara itu bagaimana, tutupan lahannya seperti apa, kemudian ya ini ketinggian tempat topografi opsional, kemudian masuk ke metodologi. Nah, metodologi nanti kalian pakai diagram alir yang kalian sudah pernah bikin di acara 1. Nah, pun diagram alirnya bisa boleh berbeda dengan yang kalian bikin di acara 1. Kan seharusnya anggapannya kalian sudah improve, kalian sudah tahu langkah-langkahnya bagaimana untuk di PTDL. Jadi bisa diperbarui di laporan dokumen nantinya. Kemudian, nah ini bab 4 mulai ke rencananya. Rehabilitasi vegetatif itu nanti yang kalian bikin petanya untuk yang tadi ya, PL di mana, yang di RAGR itu di mana. Kemudian untuk yang ini kesesuaian lahan, contoh peta kesesuaian lahannya, di mana yang N, S1, S2 dan S3 seperti itu. Untuk pemilihan jenisnya kalian bisa cari di literatur dan harus masuk akal untuk pemilihan jenisnya. Nah, misal ini ada salah satu contoh yang nggak masuk akal, jadi aku pas itu bingung mau nanam apa, ya udah tak tanam cendana ya. Tapi ya seharusnya kalian lebih masuk akal untuk pemilihan jenisnya. Karena RHL biasanya sudah makanya adalah jenis yang memang sudah tumbuh di situ. Misal kalian lihat di zona pati itu kebanyakan tanamannya apa tuh, kalian bisa dijadikan sebagai dasar. Nah kan tadi juga kita minta dasar pemilihan vegetasinya. Kemudian ini adalah contoh misal pola tanamnya. Nah, tadi juga diminta pola tanam yang digunakan dan alasannya apa. Kemudian nah ini enggak masuk ini ekosistem. Kemudian tinggal kesimpulan dan cara. Oke, untuk pengolahan data ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pengolahan data yang sangat simpel ini? Belum. Oke, belum. Nah, untuk mengolah data acara 7 dan 8 itu tentunya kalian harus sudah selesai sampai acara 6. Ya, acara 6 sudah selesai. Anggapan kita ya sudah selesai kan. Tapi sebenarnya kan belum ya, bebas ya. Nah, jika kalian sudah mendapatkan jika kalian sudah menyelesaikan acara sebelumnya, acara sebelumnya, seharusnya kalian punya SHP yang berisi tentang setidaknya informasi ini. Nilai kelas AFK, arah fungsi kawasannya bagaimana, kemudian PL atau tutupan lahannya bagaimana, dan evaluasi terhadap tutupan lahannya. Nah, karena di acara pas evaluasi kemarin anggapannya adalah yang nanti kita RHL adalah kawasan yang tidak sesuai terhadap AFK dan tidak sesuai terhadap KKL. Nah, jadi di sini aku udah menghilangkan yang sesuai. Jadi tinggal yang tidak sesuai adalah segini. Ini aku contohnya di satu subdas karena data dasnya aku punya. Nah, ini di data ini, kalau kalian sudah sampai acara kemarin, tinggal kalian bikin kolom baru lagi, yang ini kolom RWRHL. Untuk pengisiannya, untuk RWRHL itu tinggal melihat dokumen matriks yang udah disimplifikasi tadi, yang ini. Ini aku contohin di apa ini dataku. Oke, di sini. Aku pertama ada kawasan budidaya dengan PL-nya di hutan lahan kering sekunder. Oke, kita lakukan reclass dulu dengan cara ya kita bikin reclass PL. Kita teks. Oke, nah, yang ini di PL-nya adalah hutan lahan kering sekunder. Masuk di mana? Ini ditambah, ini masuknya ke PLK. Ini tinggal diganti dengan PLK. Untuk biar kalian nggak ganti satu-satu, caranya adalah dengan kalian blok dulu yang mau diganti, kemudian pilih kolomnya, kolomnya di reclass PL. Kemudian karena ini teks, awalnya dikasih petik 1 atau petik 2, kemudian update selected aja. Nah, jadi ini udah terganti. Kemudian untuk yang kebun
sampai sini berarti dia adalah masih masuk ke PLK update selected. Kemudian untuk pemukiman sampai sini dia masuknya ke PM. Kemudian untuk PLK yang ini dapat ini PLK. Dan di sini sawah juga kita masukin ke PLK, ke pertanian. Kalau udah ke kelas ini kan lihatnya lebih mudah. Kita bikin kolom baru lagi yang namanya adalah RURL. Untuk lainnya bisa agak panjang. Kemudian lihatnya tinggal dari arahan fungsinya dengan kelas PL-nya. Misal nah, ini ada di kawasan budidaya dengan kelasnya adalah PLK. Jadi kawasan budidaya yang PLK. Kalau dilihat di matriks tadi, kawasan budidaya dengan kode PLK itu RORHL-nya berupa KB, HR, AGR. Atau kawasan budidaya dengan bentuk hutan rakyat agroforestry. Kalian tinggal ganti aja di sini. RORHL, KB, HR, AGR. Di LMUD di daerah sini nanti bentuknya adalah KB, HR, AGR. Kemudian di sini kawasan budidaya PL, PM, apa kalau di PM? Kawasan budidaya yang PM. Nah, bentuknya adalah KBPL. KBPL berarti kawasan budidaya dengan bentuk penghijauan lingkungan. Dan update selected aja. Kemudian ini ada lagi yang kawasan budidaya yang PLK. Ya lagi di KB, HR, AGR. Update selected. Kemudian yang sisa ini ada di kawasan penyangga. Ini kawasan penyangga harusnya masuk kawasan penyangga yang PLK. Kawasan PLK berarti kan yang tadi penyangga kita akan masukin ke kawasan lindung. Berarti nanti lindung yang PLK bentuknya adalah KL, kodenya KL, HR, AGR. Ini harusnya KL. Nah, kemudian untuk yang dua ini di kawasan penyangga yang PM berarti KLPL. Nah, kalau sudah terisi semua, kita nggak tahu nanti di data kalian ada berapa puluh. Nah, nanti tinggal dilakukan yang namanya simbologi berdasarkan RURHL. Kita kategorize berdasarkan RURL. Kemudian untuk simbologinya nanti pas mengikuti. Nanti bentuknya adalah seperti itu. Untuk peta RURL-nya adalah yang hijau. Oh, nanti di sini bentuknya adalah HR, AGR. Kemudian yang merah ini nanti bentuknya adalah KB, HR, AGR. Dan untuk yang biru bentuknya seperti KBPL dan yang ungu, atau yang ungu nanti di mana? Coba ada. Nah, yang ungu di sini. Nah, yang ungu adalah bentuknya KLPL atau KL penghijauan lingkungan. Untuk RURHL, simpelnya adalah cuma seperti itu, teman-teman. Jika kalian melihat kawasan, status kawasannya, arahan fungsi kawasannya, dan dari si penutupan lahannya yang sudah di kelas. Nah, untuk acara 7 sekian seperti itu. Nah, untuk acara 8 untuk acara 8 kita perlu data biofisik ya. Kita ada apa aja biofisiknya kita ini? Ada jenis tanah, terus curah hujan, kelerengan, apa lagi ya? Ya itulah. Pokok nanti teman-teman siapin data biofisik, terus LMU itu nanti teman-teman jadiin satu. Terus teman-teman cari data jenis pohonnya itu apa, syarat tumbuhnya. Jadi teman-teman berdasarkan literatur ya, itu cari syarat tumbuhnya apa, misal syarat
dia di dataran segini dengan ketinggian 0 sampai 700. Gambar biasanya ada S1 S2. Tabel sesuai jenis jati. Nah, ini mahoni. Ya, yang anggap aja mahoni lah ya. Nah, ini nanti yang kayak gini, teman-teman sandingkan dengan QG sekalian, atribut table teman-teman. Nanti teman-teman buat dulu. Apa ya? Nah, buat field baru. Mahoni. Terus ya mahoni. Nah, nanti teman-teman tinggal ngebandingin nih dengan yang nah, misal mahoni ini punya cara tumbuh segini teman-teman. S1 itu dengan temperatur 21 sampai 30, S2-nya 30 sampai 34. Di sini kan kita nggak ada, cuma nanti teman-teman bisa cari temperatur di sekitaran area tes juana gitu. Jadi nanti teman-teman untuk temperatur, ketersediaan air, curah hujan dan lain-lain itu bisa ditambahkan ke atribut table biofisik ini. Paham ya? Jadi nanti tinggal di matching sama ini. Jadi misal temperatur di juana itu sekitar 25. Terus ya segitulah ya, anggap aja. Terus curah hujannya dia itu ada di 2500. Terus lanjut sampai ke bawah udah di matching. Nah, nanti hasil yang ditulis itu keterhambatannya itu ada di mana? Misal keterhambatan paling banyak itu ada di S2. Berarti nanti teman-teman masukin nih, bisa untuk mahoni untuk biofisik lahan yang seperti ini, yaitu maksudnya S2 semisal ya, S2 dengan hambatan itu tadi curah hujannya itu berarti WA, dan nanti tulisnya WA ini. Misal nanti ada hambatan lagi apa ya, anggap aja kedalaman tanah, ini saya ya oh ya RC, nanti tinggal ditulis saja RC gitu teman-teman. Jadi nanti setiap penghambatnya itu ditulis. Jadi nanti misal yang baca dokumen kalian dengan misal kalian mau nanam mahoni, dia masuk di kesesuaian jenis S2, hambatannya itu WA RC. Berarti nanti orang di lapangan itu perlu apa ya, kayak solusi lah untuk mengatasi faktor penghambat dari WA yang mana itu adalah ketersediaan air, dan RC yakni media perakaran di kedalaman tanah. Berarti nanti itu kayak cakupannya buat bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana kita harus menyelesaikan hambatan untuk mahoni ini. Seperti itu teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jenisnya berapa itu bebas, cuman kalau misalnya AGR nih aku mau tanya. AGR ini kan agroforestry, kita perlu merencanain kayak padi terus atau buah-buahan aja nih di agroforestry. Oke, berarti kita lebih ke kehutanan ya, tanaman berkayu. Nah, PTS itu, jadi nggak usah nganu padi, jagung. Nah itu nggak usah, kecuali kalau kalian casem, nah itu perlu di kesesuaian jenis. Tuh. Tapi karena kita untuk RHL, fokusnya untuk RHL aja, jadi kita merencanakan bagian kehutanannya, ya ini MPTS bisa, tanaman konservasi bisa, atau tanaman produksi kayak jati, mahoni. Terus kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan dengan faktor konservasi dan produksi, itu bisa milih tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi dan produksi, kayak contohnya petai, itu dia punya perakaran dalam buat bisa mengikat
tanah, itu juga bisa jadi pertimbangan. Nanti teman-teman bisa tuliskan di dokumen RUNHL teman-teman, kenapa kalian pakai jenis-jenis tanaman ini, seperti itu. Minimal 4 piece. Oke, berarti jenis yang nanti kalian rencanakan yang kalian bikin kesesuaian jenisnya itu minimal di 4 jenis. 4 jenis. Bebas untuk jenisnya mau disesuaikan dengan karakter yang ada di gas jualan. Betul. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait acara 7 dan 8. Deadline pas responsi. Ya, deadline semua acara ya pas responsi nanti. Nah, kalian tahunya apa? Nah, di depan tak? Teman-teman Tanggal berapa kalian solonya? Terus kalian bilang responsinya kalian mau kapan? Oh, Juni, makan kemarin. Juni ya, pas lepasan. Sebelum lepasan responsi. Karena UAS tuh tanggal berapa ya? 8. Tapi yang tanggal 1 berarti masih kuliah. Ya. Minggu tenang. Minggu tenang. Berarti waktunya sampai ya tanggal 29 ini. Iya. Iya. Terserah wis ini. Mas, tapi 29 itu setelah lebaran, Mas. Nah, itu dia. Bulan. Maka dari itu berarti 22. Iya. 14-15 sudah tanggal merah. 14-15 tanggal merah. 22 tak merahin. Ambil mulai. 29 merahin. 22. 2 minggu. Ngumpulin lawan tas. Oh iya. Atau pas UAS, tapi nek UAS kan jadwal kalian mungkin setelah UAS. Setelah uang. Terus pelepasan. UAS kan seminggu. UAS. Oh, setelah UAS itu minggu. Ya kan ujiannya Oh iya, tak biasanya 19 masuk. Terus 19 bukan. Ujiannya cuma sampai 12 ya. Sampai 12 kok. Iya. Oh iya. Oh berarti ini kosong seminggu ya? nah Pelepasannya kapan? Pelepasan KKN 20. 21. yang kau enggak ya Nah, enggak dong, udah habis. Oh iya. Sama yang terakhir. Ya. Ya, kalau 15 gimana? 15 Juni. Masih sebulan maksudnya. Wow. Atau mau 22? 22 Mei tapi. enggak apa-apa soalnya sebenarnya Kapan? itu meskipun mepet tapi enggak Buat belum. satu bulan tuh Mas Iya, sebulan itu bulan enggak ada. Yang masuk kemarin 2 minggu sih kebetulan. 3 minggu. 15 ya? Oke, aman, enggak apa-apa. Walaupun bisa libur, tak makan. Berarti untuk deadline semua acaranya di tanggal 15 Juni. Nah, langsung buat PDF kolomnya di sini. Oh iya. Untuk responsinya kemungkinan tertulis